Oke, assalamualaikum. Kita dapat motor Mio Vino. Di sini starternya biasa ya, Yamaha berbunyi kasar. Kita coba dengarkan. Nah, kita dengarkan ya, tadi suaranya ada embel-embelnya nguk seperti itu ya. Nah, itu diakibatkan oleh rotornya atau angkernya itu kering. Nah, di sini kita lepaskan dulu menggunakan kunci L5 ya, teman-teman. Nah, kita lihat ternyata di sini sepertinya orangnya kurang perawatan oli ya, itu mengendap olinya. Untuk langkah berikutnya setelah kita buka dulu untuk kabel positifnya. Di sini kita menggunakan kunci plus ya, atau obeng plus di sini. Untuk langkah berikutnya kita akan membuka baut magnetnya ya. Ini kita gunakan tang seperti ini karena ini tidak terlalu keras ya, nggak apa-apa pakai tang. Kita mau cek seperti apa dalemannya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oh ya, nah di sini ada tandanya ya. Nah, ini nanti ketika pemasangan tanda ini harus tepat berada pada saat kita membukanya. Nah, ternyata benar ya, di sini kering, dan juga untuk coil boosternya ini sudah tipis. Jadi sekalian diganti saja ya kalau sudah tipis. Seperti ini ya. Nah, itu banyak residu-residu daripada terkikisnya coil boosternya. Nah, di sini kita lepaskan dulu untuk per-pernya. Oh ya, teman-teman, kalau motor Yamaha itu rata-rata coil boosternya itu menggunakan solderan seperti ini ya. Jadi kita harus gunakan solder untuk melepasnya. Nah, untuk cara pelepasannya itu sangat mudah ya. Yang penting soldernya itu panas, minimal di 40 watt. Jadi kalau terlalu kecil nggak bisa leleh untuk timahnya. Nah, ternyata ini pada saat pelepasannya ini kita terskip ya untuk videonya. Jadi kita lupa nggak videonya. Nah, seperti ini untuk pelepasannya ternyata ya. Nah, ini terlepas. Kurang lebihnya sama seperti pemasangan ya. Kita tinggal tarik pakai tang, kemudian dipanasi untuk tinol solderannya. Nah, jadi untuk langkah berikutnya kita menuju ke proses pemasangan saja ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau pakai coil booster jangan yang terlalu jelek juga ya. Nantinya yang kalah itu di bagian kabelnya itu atau tembaganya itu sering putus di situ di tengah jalan. Yang penting ya pakai merek-merek yang tengah sampai yang orisinal ya. Oke, seperti ini kita panaskan. Jadi cukup sabar ya. Kalau menyolder punya Yamaha itu harus sabar, berbeda dengan Honda itu menggunakan baut semuanya ya. Oke, seperti ini. Pastikan solderannya itu harus kuat supaya penghantar listriknya itu bisa maksimal ya, teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya yang penyebab bunyi nguk itu ada di sini. Bagian bosing yang dalam magnet itu harus kita kasih lumasi grease atau stempet, dan juga kita mau cek juga untuk bearing-bearingnya yang ada di situ itu harus memutar ya, teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya kita pasang coil boosternya yang bagian ground. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian ground ini menggunakan baut ya, teman-teman. Kalau pemasangan baut itu biasakan dikasih grease ya, meskipun sedikit, biasanya rawan patah nanti ketika kalau sudah lama itu tidak dibuka ya. Nah, jadi beresiko patah. Nanti kalau patah yang kesusahan kita juga ya. Nah, untuk langkah pemasangannya coil boosternya ini kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan penjepit test pen
ya, bisa pakai jepit apa saja ya, jepit pakaian nggak apa-apa, yang penting intinya kita jepit. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita langsung pasang untuk di bagian angkernya atau rotornya ya. Nah, oke, pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru, yang penting hasilnya bisa maksimal ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau kita sendirian. Kalau kita pakai orang dua lebih enak lagi ya. Oke, yang terpenting itu bagian tembaga kuningan atau kuningannya atau kabel serabutnya, itu yang bagian positif jangan sampai nempel ke bodi, karena yang di bodi itu mengandung negatif atau ground ya. Nah, di sini kita pasang lagi seperti yang kita katakan di awal, itu tandanya harus lurus ya. Nah, itu kelihatan kan ya. Berikutnya kita langsung kencangkan saja untuk bautnya seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya kita pasangkan lagi untuk kabel positifnya. Jangan sampai salah ya untuk menghadapnya, nanti kita akan kesusahan pada saat pemasangannya. Jadi sudutnya itu harus sejajar dengan bodinya, untuk sudut kabelnya maksudnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk kabel negatifnya kita langsung kaitkan ke bautnya ya tadi ya. Nah, seperti ini kita lakukan pemasangan lagi. Untuk biayanya sekitar berapa ya? Relatif ya teman-teman, setiap bengkel relatif. Kalau di sini untuk jasa pasangnya sekitar 25.000. Kalau untuk cool boosternya itu di kisaran 10.000 sampai 20.000. Jadi totalnya itu ada di bawah kisaran 50.000. Tapi kalau pakai cool booster yang original itu mahal ya. Untuk cool boosternya itu di kisaran 30.000 ke atas. Oke ya, untuk suaranya itu sudah halus ya teman-teman, tidak ada lagi bunyi yang seperti nguk seperti itu ya. Starter seperti orang sakit asma ya teman-teman. Nah, nantikan juga untuk di video berikutnya bagaimana cara mengecek pengisian untuk motor Mio G X-Red dan juga Mio Vino ini. Nah, ini motornya nanti kita buat media lagi ya teman-teman. Silahkan disimak untuk video berikutnya cara cek pengisian aki